Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Quranul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita hari ini. Dan kehidupan dunia saat ini adalah Allah nyampaikan kepada kita mata'ul gurur, permainan yang menipu. Itulah kehidupan dunia. Yang pasti pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 100 tahun yang lalu Anda dan saya tidak ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang Anda dan saya pun tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Dan yang pasti pula pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini menggunakan unsur yang tidak nampak, tapi kita pakai. Unsur yang tidak kelihatan, tapi kita gunakan. Unsur apa itu pemirsa? Waktu. Waktu adalah unsur yang tidak nampak, tapi saya dan kita gunakan. Dan ketahuilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa waktu ini tidak akan lewat begitu saja. Yang pasti waktu akan menjadi saksi atas perkara iman amal yang kita amalkan di muka bumi ini. Ketika kita salah dalam mengimani, maka otomatis kita salah akan mengamalkan perintah. Tapi kalau kita benar di dalam mengimani, maka insya Allah amalan kita pun adalah amalan yang benar, dan harapan kita adalah amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara iman tersebut? Mengimani perkara la ilaha illallah. Tugas saya dan tugas kita bersama untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling mengingatkan perkara yang hak dan sabar atas perkara ini. Rangkaian ayat ini pun sudah diingatkan kepada kita bahwa semua manusia di muka bumi ini hidup dalam keadaan merugi. Allah yang menciptakan waktu telah bersumpah demi waktu bahwa semua manusia dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, semua manusia dalam keadaan merugi. Dan Allah sendiri yang memberi jawaban dengan 4 kriteria hamba-hamba Allah hidup di dunia yang tidak merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman, kemudian wa amila sholiha, beramal soleh. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ini pun masuk rugi kalau dia tidak watawasau bil haq, saling mengingatkan perkara yang hak, perkara yang benar. Perkara yang benar tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang kampung yang akan kita kunjungi, kampung istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengundang kita ke sana. Wallahu yad'u ila darussalam, dan saya Allah mengundang kalian, mengajak kalian untuk memasuki kampung keselamatan. Kampung keselamatan Darussalam istimewa dan sangat istimewa. Dan ketahuilah pemirsa yang dirahmati Allah, dunia ini adalah tempat untuk menyempurnakan iman dan amal. Maka semua potensi waktu yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita, mari kita gunakan untuk menyempurnakan iman kita dan menyempurnakan amal kita.
Jangan sampai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tertipu dengan perkara keduniaan. Habis umur kita hanya mengumpulkan perkara harta. Habis umur kita hanya menumpukkan atau berpikir maksimal untuk perkara tahta. Dua potensi yang besar ini sangat berbahaya kalau tidak dalam koridor yang difirmankan Allah, kalau tidak dalam koridor sebagaimana yang dicontohkan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang menarik untuk penutup pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin mengambil kunci Baitul Maqdis di Al-Aqsa, Palestina. Yang pasti sifat khalifah Amirul Mukminin istimewa dan sangat istimewa. Dari Hijaz menuju Al-Aqsa untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Ini tanpa perang, tapi tampil dengan sifat dan akhlak yang istimewa. Kenapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam perjalanan menuju Al-Aqsa itu butuh waktu kurang lebih 4-6 bulan. Ternyata dia ke sana hanya berjalan dengan seorang khadim, tanpa membawa pasukan perang. Hanya seorang khadim, wakilnya atau khadimnya, pembantunya. Tapi mereka musyawarah sepakat bahwa perjalanan dari Hijaz menuju Al-Aqsa kita naik keledai, kuda kecil. Dan apa kesepakatannya? Subhanallah. Dalam 1 minggu perjalanan, khalifah yang di atas keledai, sementara khadimnya yang memegang kunci atau tali keledai. Seminggu kemudian khadimnya yang di atas, Amirul Mukminin memegang tali keledainya. Anda bisa bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang khalifah memegang tali keledainya, sementara khadimnya yang di atas keledainya. Adakah umara ulil amri yang hari ini memiliki sifat yang istimewa seperti yang dicontohkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Bergantian naik keledai, seminggu khadimnya di atas, seminggu khalifahnya di atas, sampai di tujuan. Dengan akhlak yang istimewa yang dimiliki hamba-hamba Allah di kalangan sahabat, maka ketika ingin mengambil kunci Baitul Maqdis, memang sudah disambut dan ditunggu oleh Raja Al-Aqsa pada masa itu, Raja Palestina pada masa itu. Ternyata leluhur daripada kerajaan Palestina sudah berpesan, kalau ada seorang hamba Allah dengan ciri-ciri seperti ini, maka jangan coba-coba kamu menghalangi untuk tidak memberikan kunci, maka serahkanlah. Karena dengan sifat akhlak istimewa ini yang seperti mana diceritakan, subhanallah, akhirnya kerajaan Palestina pun menyerahkan kunci Baitul Maqdis, diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, tanpa perang, hanya karena menampilkan akhlak yang istimewa, sifat yang istimewa, dan ingin mengangkat diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam meraih derajat takwa itu tersebut. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Qur'anul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain, sisakan umur kita menjadi hamba Allah untuk meraih takwa tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.